Panggil. Setelah pedang panjang Luo Zeng berdiri di dua sisi tajam wanita bermarga, pedang panjang itu terbalik dan terbanting, dan pedang itu menghantam lehernya. Wanita itu bermarga canggung, dan dia tidak menyangka anak ini akan memblokir serangannya dengan pegangan besi. Setrika ini tidak mungkin untuk diblokir. Satu-satunya kemungkinan adalah lampu hijau yang melilit. Mengapa anak ini dapat menggunakan kekuatan ini sekarang? Di satu sisi, dia sangat terkejut. Di sisi lain, dia bukan lawan dalam kontes keterampilan pedang murni. Bagaimana dia bisa merekrut Luo Zeng? Di hadapan pedang dari Luo Zeng Yu, wanita yang bermarga Lu hampir tidak punya pilihan selain mengikuti pedang Luo Zeng. Pada akhirnya, dia menghindari pedang Luo Zeng, tetapi seluruh orang itu juga kehilangan keseimbangan. Di tanah, tepat saat dia hendak berbalik, pedang panjang Luo Zeng telah ditempatkan di leher putihnya, dan lampu hijau di pedangnya telah menghilang. Jangan bergerak, kalau tidak potong lehermu, kata Luo Zeng sambil tersenyum. Kamu tidak bertanya padaku bagaimana aku melakukannya. Murid-murid perempuan bermarga itu menatap Luo Zeng, dan dadanya terus-menerus bergelombang, dan pikirannya berfluktuasi dengan sangat buruk. Dia mengerti sedikit, mengapa Yan Hai tidak bisa menghentikan kelompok penyusup ini. Di bawah kehidupan orang-orang, hanya keluarga sipir mereka yang dapat menerobos penjara, dan pedang bermata dua wanita bermata dua adalah amat tuan. Bocah ini, yang tampaknya berada di depannya, tampaknya telah menembus batas kehidupan. Dia tidak akan mempertimbangkan bagaimana orang-orang ini melakukannya sekarang. Jika kelompok orang ini dapat menembus batasan, maka orang-orang Yan Hai tidak ditakdirkan untuk menjadi lawan. Bahkan jika keluarga sipir dan Yan Hai telah merencanakan untuk waktu yang lama, penembak jitu yang dikirim hanya bisa menjadi batu yang tenggelam. Di kejauhan, serangkaian langkah kaki kacau datang, disertai dengan kutukan. Bu, Yan Hai, lelaki itu berlari kencang. Aku tidak tahu apakah Luo Zeng mengejar wanita itu. Jika dia bisa menangkapnya, aku khawatir itu akan sederhana. Aku khawatir tentang keselamatan Luo Zeng. Di bawah tembok kota, Luo Zeng dan Ming Wei dan yang lainnya melakukan pertukaran singkat. Situasi saat ini sangat jelas. Yan Hai dan yang lainnya tidak takut. Apa yang benar-benar mereka butuhkan untuk hadapi sekarang adalah keluarga sipir. Ini adalah lawan mereka yang sebenarnya. Yang disebut orang kepercayaan ini saling mengenal dan bertarung melawan ras yang tidak dikenal itu. Selalu ada beberapa ketidaktahuan di hati orang-orang. Meskipun Xiao Yan memiliki beberapa pemahaman tentang keluarga sipir, dia tidak begitu teliti. Keluarga sipir mengirim wanita bermarga ini untuk melemparkan cabang zaitun dan membiarkan menantu laki yang dipimpin oleh Ming Wei mundur. Jika itu untuk merebut wanita bermarga dan memaksanya untuk menyimpan rahasia keluarga sipir, lebih baik. Jadi Jin Lao menilai orang yang mengejar Yan Hai, dan Luo Zeng adalah orang pertama yang mengejar nama keluarga wanita. Namun, di bawah kedok orang-orang buangan liang-liang, Yan Hai melarikan diri setelah semua, dan semua orang bergegas. Mereka tidak punya banyak harapan untuk Luo Zeng, lagi pula, keluarga sipir lebih sulit di hati mereka. Saya tidak menyangka bahwa saya baru saja menyeberang jalan ini dan melihat Luo Zeng memegang pedang bersayap panjang, yang diletakkan di leher wanita yang bermarga. Ming Wei melihat adegan ini, alisnya terangkat dengan ringan, dan hatinya jernih, dan tentu saja. Dia telah lama berspekulasi bahwa Luo Zeng memiliki cara yang sangat kuat, tetapi tidak pernah diekspos di depan mereka. Karena itu, Ming Wei akan membiarkan Luo Zeng pergi sendiri. Bahkan jika Luo Zeng tidak menyusul wanita bermarga itu bukan kerugian besar. 67.356. Akibatnya, dia tidak hidup sesuai tebakannya. Tangkap. Haha. Orang buangan tidak bisa menahan tawa. Orang lain telah melihat adegan ini, dan ketika mereka memikirkannya lagi, mereka selalu merasa bahwa kinerja Luo Zeng keterlaluan dan agak tidak masuk akal. Sekitar separuh kedua dari ruang ini bergantung pada Luo Zeng, seseorang yang sulit untuk dipindahkan. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Luo Zeng sendiri, mereka semua merasa bahwa mereka beruntung. Jika mereka bukan dia, mereka mungkin bisa membawa mereka dengan kemampuan Ming Wei, tetapi mereka tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. Wanita yang setengah berbaring di tanah memandang kerumunan dan melihat kerumunan. Dia menatap kecoa kecil di kerumunan dan melihat senyum di wajah Xiao Yan. Dia berkata dengan ringan, "Demi Tuhanku, kau adalah kelompok cacing ini, mustahil untuk keluar dari dunia ini." Setelah membacanya, warna yang menentukan melayang di wajahnya. Segera dia berlari ke pedang panjang Luo Zeng. Reaksi Luo Zeng juga sangat cepat. Pedang panjang itu bergetar dengan lembut. Dia bahkan mengenai leher dengan pedangnya, tetapi dia menarik tanda darah di lehernya. Namun, Luo Zeng tidak membunuhnya, tetapi ia dapat memaksa Luo untuk membunuh. Karena dia melihat kehidupan dan kematian pada saat ini, dia tidak memiliki gangguan sedikit pun. Garis-garis biru muncul lagi di lengannya. Kedua bilah tajam mengembun kembali, dan di bawah busur kiri dan kanan, Luo Zeng ada di lengannya. "Jangan bunuh aku, mati bersama." Ada cahaya aneh di matanya. Di bawah jarak ini, dua tepi tajam wanita itu terjebak, dan Luo Zeng tidak punya pilihan. Di bawah alisnya, dia hanya bisa mengangkat pedangnya ke depan. Pedang perak cerah itu menghantam dadanya. Ini adalah kasusnya. Dua pedang wanita tajam bermata dua masih obsesif memotong ke arah Luo Zeng, sampai Luo Zeng dengan pedang panjang di tubuhnya, mendorongnya ke tanah, terpaku kuat ke tanah, keduanya bilah yang menyala dengan tenda biru menghilang. Tidak jauh dari keramaian tidak menyangka adegan ini akan terjadi, satu persatu, senyum tiba-tiba membeku di wajah. Menusuk. Luo Zeng menarik pedang panjang dari dadanya, dan darah juga ditembakkan. Wajahnya penuh dengan warna yang mengganggu. "Aku tidak menyangka wanita ini begitu teguh," kata Ming Wei, muncul dengan bibir tipis. "Dia membungkuk pada kematian, dan aku tidak bisa menahannya," kata Luo Zeng tanpa daya. "Kamu sudah melakukan cukup," saran Ming Wei. Pengasingan kelompok pemadam api di sebelahnya mengangguk. "Ya, setidaknya kita telah membunuh suku panglima perang."
Sekarang kelompok orang buangan ini berbicara dengan Luo Zeng, dan tidak ada lagi perasaan merendahkan, tetapi dianggap sebagai usia yang sama. Ming Wei perlahan berjongkok, memegang lengan wanita itu yang bermarga, dan mengamati garis-garis rumit di lengannya. Xiao Xiao, aku baru saja melihat bahwa dia bisa membuat sepasang ujung tajam dari tangan ini. Ini adalah kekacauan. Apa yang diberikan para dewa kuno? Xiaoyan maju dan melihat bahwa wanita yang bermarga Yu meninggal di depannya, dan hatinya sedikit tersentuh. Orang-orang yang mati adalah panglima perang, dan mereka berlari darah yang sama. Saya bisa memikirkan sebuah adegan di mana seluruh keluarga dibantai di masa lalu. Hatinya sekali lagi dingin, dan segera berkata, ya, setelah kehidupan rakyat, tuan keluarga kami akan menjatuhkan Enze untuk melampaui kehidupan rakyat. Anugerah semua orang adalah membuat sepasang ujung tajam ini? Luo Zeng bertanya. Jika demikian, segalanya akan lebih mudah. Sepasang pisau tajam ini tentu saja tajam, tetapi ini bukan tanpa solusi. Keluarga sipir tidak sesulit yang dihadapi seperti yang dibayangkan. Tidak, Xiao Xiao menggelengkan kepalanya. Dia mengerti mengapa Luo Zeng memiliki pertanyaan ini. Semua orang diberikan rahmat yang berbeda, kuat dan lemah, dan berbeda.